menerima itu, mereka menolak bahwa Yesus itu adalah manusia. Coba tanya sama Rudi, bukan manusia Yesus itu, Tuhan katanya. Coba. Bukan manusia dia, Tuhan. Tuhan dia, bukan manusia, bukan. Tapi nggak ngerti Tuhan itu apa. Susah. Begitu loh. Dan memang teman-teman semua ini memang berasal dari sebuah salah kaprah tentang definisi kata gitu loh. Kata Tuhan itu di dalam bahasa Jawanya itu adalah Gusti. Itu di dalam bahasa Jawa. Dan kalian yang nonton ini kan pasti banyak yang orang Jawa. Kata Gusti itu, kalau misalnya kalian ketemu raja, misalnya kalian hidup di zaman masa lampau, bahkan sampai zaman sekarang, kalau kalian ketemu siapa raja, itu kalian panggil Gusti. Gusti gitu. Nah makanya kalau misalnya kalian ketemu raja, kalian panggil Gusti, kalian bilang, kamu bukan manusia, kamu adalah Gusti. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Bayangin coba, Gusti siapa misalnya? Gusti Raden Wijaya, sesungguhnya kamu bukan manusia, kamu itu Gusti. Iya Gusti itu ya manusia, ya. Makanya saya sempat bilang kan, sebenarnya kembaliin aja lah kata Tuhan itu ke Tuhan. Iya kalau udah itu udah beres kok semua urusan, betul. Ya, mungkin perkataan ini berat. Tapi kalau bagi orang-orang yang ngerti, kalian ngerti. Kalau pakai kata Tuhan, itu beres semua urusan. Bapa di sorga Tuhan, Allah Tuhan. Iya, Allah itu kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan ini jadi ribut gitu siang malam. Pagi, siang, sore, petang, ribut terus, ribut. Gara-gara itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Balikin, Allah itu Tuhan, bukan Tuhan. Karena kita sering debat itu loh. Tapi di sini juga banyak orang nggak paham itu. Makanya kan saya pernah bilang, kata yang tepat sebenarnya itu karena keadaan saya terpaksa harus ngomong begitu. Tuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord itu bisa kalian panggil manusia itu Lord itu nggak masalah. Kata Rob itu juga begitu. Kalian panggil manusia itu Rob itu nggak masalah. Kalian panggil manusia Gusti itu nggak masalah. Tapi kalau udah di Indonesia Tuhan itu jadi aneh untuk manusia. Aneh. Tuhan? Manusia kok Tuhan? Jadi pusing kita. Karena yang dilawan ya botol. Botol yang dilawan, jadi pusing. Makanya Rudi Iskariot bilang, Edis itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Nggak percaya dia Edis itu Yesus itu Tuhan. Dia percayanya Yesus itu Tuhan. Alamak jangan. Saksi Yehova di situ, saksi Yehova. Teman-teman, tahu nggak kalian di dalam terjemahan lama atau ejaan lama itu Tuhan itu tulisannya. Iya.
Coba buka terjemahan yang lama, yang ejaan lama itu. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan tuan. Itu dalam terjemahan yang lama itu. Cek aja. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan tuan. Dulu berarti orang Kristen semuanya saksi Yehova. Dulu. Sekarang sudah Ya karena kamu berpikir bahwa Tuhan dengan Tuhan itu beda. Akhirnya jadi seperti itu. Akhirnya kalian bilang saya, Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dia percayanya Yesus Tuhan. Karena kamu tidak tahu Tuhan dengan Tuhan aslinya sama saja. Gimana? Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya tidak tahu di mana keberadaannya. Sama, Dul, sama. Sama aja itu, tahu dengan tahu itu sama. Ya, teman-teman ya. Pahit dengan pahit sama itu. Rasanya pahit. Rasanya pahit sama. Gitu loh. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian membedakan Tuhan dengan Tuhan, berarti kita simpulkan saja. Dulu seluruh orang Kristen itu saksi-saksi Yehova. Karena dulu terjemahannya itu Tuhan, terus diganti jadi Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Semua orang Kristen, nanti ini digoreng lagi nih. Digoreng lagi nanti nih. Kan begitu caranya tiap hari. Zaman dulu. Semua orang Kristen tuh saksi Yehova. Karena apa? Karena zaman dulu terjemahannya itu Tuhan. Terus diganti sekarang jadi Tuhan. Gimana? Tapi ya seperti itulah teman-teman ya. Memang akhirnya kan karena kita berdebat dengan orang-orang yang IQ-nya jongkok, ya akhirnya omongan kita ini mau tidak mau ya digoreng-goreng oleh orang-orang yang IQ-nya jongkok. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Silakan Bang Dewa, silakan kamera dulu. Halo. Oke, kita lanjut ada all omon-omon. Ini sepertinya nampaknya ini ini. Nampaknya ini Oones ini. Mungkin, tapi nggak tahu. Coba dulu kita. Ya, all omon-omon, silakan nyalakan kamera dulu. Ya.
Ya, Bang, kenapa seperti itu, Bang? privat privat. Anda Islam atau Tapi Kristen? sudah on cam. Tapi ya, saya Jesole. Jeo. Kristen. Ya, JO saya. JO. Nah, ini pasien ini. Inilah yang diserang-serang oleh orang Islam itu, teman-teman. Ya, harusnya kamu berdebat dengan orang Islam karena orang-orang Islam itu mentertawakan apa yang kau imani, gitu loh. Kau berdebatnya Salah, sama orang salah. Islam aja, Bang. Kamu salah. Justru saya sekarang mau mengobati kamu supaya tidak tersesat. Jadi Tuhan Yesus berdoa nggak? Nah itu dia kesesatan kamu di situ, Dis. Tenang dulu. Kok saya nanya kok sesat sih? Orang ditanya berdoa kok saya sesat ini sih? Ya. Dengar dulu. Bagus, kita bahas. Oke. Kamu Kristen ya? Nggak bohong ya? Ya, asli. Saya JO. Oke, coba. Nanti kamu Islam ngaku Kristen. Coba dulu. Ucapkan dulu doa Bapa kami yang di surga. Coba. Ngapain, Dis? Sudah profesional gini kok pakai doa Bapak kami seperti anak kecil. Kau jangan-jangan Islam nyamar. Coba. Karena kau Yesus tutup-tutupan Tuhan wajahmu. dan Juru Selamatku, Dis. Dengar. Yesus Tuhan dan Iya, Juru coba Selamatku. ucapkan dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah ya, namamu. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Ayo, jangan dan seterusnya. Lanjut. Coba. Lanjut. Ya udah, Dis. Ngapain itu, Dis? Coba. Yesus Tuhan atau bukan ini aja. Coba teruskan dulu. Teruskan. Kita fokus. Enggak, teruskan dulu dikit lagi coba. Google dulu ya. Kenapa ini? Ayo, Coba. Jangan masalah itulah. Coba, karena banyak menyangka nih kamu nyamar ya, coba ya. Kok nyamar? Saya asli JO. Iya, coba ucapkan dulu doa Bapa kami yang di surga. Kok susah banget sih, cuman gitu aja biar kita lanjut diskusinya. Yuk. Ya udah. Mata mejem. Ya gantian ya, nanti kamu gantian Bapak kami ya. Silakan. Ya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, dilakukan aku demi seperti di surga, berilah kamar jika pada hari ini, ampuni kesalahan supaya kami juga mengampuni bersalah kami, jadikanlah. Baca dia. Udah, saya mengimani, udah. Jadi ya. Tuhan Yesus berdoa nggak? Nah, ya. Oke, berdoa kepada siapa dia? Kepada dirinya. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya. Oke, baik. Ini makanya teman-teman Islam itu mendebat Kristen gara-gara orang kayak begini. Oke, gantian. Ya, saya tampilin dulu, sabar. Gantian dulu. Yesus berdoa, betul tidak? Betul lah, gimana masa Tuhan Yesus nggak berdoa? Kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Berarti Yesus punya Bapa. Punya Tuhan, punya Bapa di surga ya. Nah ini dia kesesatan kamu di sini, Dis. Nah, ya kau sama dengan mata pisau kau itu, yang Tritunggal ngakunya Wanes, ya sama kau. Sama. Yes, sebentar dulu. Yesus Tuhan, betul tidak? Ya. Bapak Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Iya, ada berapa Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Banyak Tuhan. Ini bicara tentang Tuhan. Tuhan dan Tuhan sama atau bukan? Tuhan sama Tuhan itu sama. Ya, Bapak Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan atau Tuhan? Tuhan sama dengan Tuhan. Oh sama ya. Yesus Tuhan atau Bapak atau Tuhan? Sama. Tuhan dengan Tuhan tuh kata yang sama. Sama. Oke, berarti Yesus punya punya Tuhan, ya, punya Tuhan atau punya Tuhan. Sesat sekali. Inilah kesesatan yang perlu saya luruskan. Kamu sama sesatnya dengan ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Satu atau dua? Tuhan itu ada banyak. Satu atau dua sudah? Satu atau dua? Bukan cuma dua, ada banyak Tuhan. Saya Tuhan juga kok di sini. Saya juga Tuhan di sini gimana? Ya, yang menciptakan ada berapa? Sang pencipta ada. Sang pencipta ada berapa? Kalau pertanyaanmu itu baru bagus. Kalau pertanyaanmu yang menciptakan ada berapa? Satu. Ya. Nah itu. Satu siapa? Bapa di surga. Yesus pencipta atau bukan? Yang menciptakan itu adalah Sang Firman, bukan tubuhnya.
Sekarang kita bicarakan ada berapa? Kamu udah saya atau bilang dua tadi pencipta? banyak. Oh, kau tanya lagi sama saya. Ada berapa sang pencipta? Banyak ya, banyak ya. Satu. Kok kau ulang-ulang terus sih, gimana sih ini? Siapa? 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 Jangan takut. Barusan Siapa? tadi loh, kok kau ulang-ulang lagi? Siapa, Dis? Jangan takut lah, Dis. Ini kesesatanmu. Kalau sama Jo kamu udah berani. Bapak di surga. Bapak, oke. Berarti Yesus bukan pencipta. Yesus bukan pencipta. Kalau yang kau maksud Yesus itu adalah tubuhnya, manusianya, itu bukan pencipta. Tapi kalau kamu merujuk kepada Yesus sebagai sang firman, tenang. Kamu kan mau nanya saya, biar saya jawab. Silakan. Berarti Yesus bukan pencipta ya? Kalau kamu bilang yang dimaksud Yesus bukan pencipta, itu adalah Yesus yang manusia. Memang bukan Yesus pencipta. manusia, pantasan. Yesus Berarti Yesus bukan manusia. Yesus manusia, apalagi ini kesesatanmu. Di sini kesesatanmu, Dis. Oke, sebentar. Berarti Kamu Yesus bukan manusia. Sebentar, Dis. tenang dulu, tenang. Kamu berarti Yesus bukan manusia ya? Bukan, Dis. Dia Tuhan, Dis. Nah, makanya saya bilang kan, memang yang kita obatin ini orang-orang sejenis mata pisau ini. Pantasan kamu merendahkan Tuhan Yesus. Yesus bukan pencipta karena dia manusia. Hanya Bapa pencipta, berarti ada dua. Berarti Tuhan, sebentar. Tetapi Tuhan yang satu, Bapa pencipta, Tuhan yang Yesus tidak pencipta karena dia manusia. Ini kesesatan. Berarti Yesus bukan manusia. Jelas. Yesus makan nggak? Ya. Menurut kamu Yesus lapar, haus, ngantuk nggak? Ya. Capek nggak? Ya. Ya. Itu manusia bukan itu? Yang Yesus yang makan, Yesus yang haus, yang ngantuk, capek itu? Bukan. Berarti bukan manusia. Ya. Oh iya. Tuhan bisa makan nggak, Dis? Tuhan bisa makan? Tuhan bisa makan? Jadi teman-teman, kita harus ngobatin dari berbagai arah. Tuhan bisa makan nggak, Dis? Selain satu sisi kita ngobatin yang begini, satu sisi kita ngobatin yang begini. Tuhan bisa makan tidak, Dis? Sebelum ke situ dulu. Makan? Sebelum ke situ dulu, tenang. Tuhan bisa makan nggak? Jawab dulu, gantian lah. Oh bisa, kenapa nggak bisa? Bisa, ya. Kenapa nggak bisa? Ya, berarti menurut kamu, ya? Sebentar. Baik, saya tanya balik. Tuhan bisa lapar? Tuhan bisa lapar. Yang kau maksud siapa di situ, Bapak di surga? Yesus. Oh bisa. Kan Tuhan. Bisa ya? Nah, berarti yang kamu anggap hanya manusia bisa lapar, kamu salah. Yesus berarti Tuhan berarti. Ini. Pelan-pelan lah. Saya coba. Baik, tenang. Saya turunkan dulu ini saya. Ya. Kayaknya saya harus memperbaiki dulu internal Kristen ini yang malam ini adalah. baik. Supaya kamu tak ubati ya. Mantap. Ya. Bagus, mantap ini. Begini, saya panggil kamu apa ini? Besok kau pakai nama asli lah ke sini. Saya panggil namamu juga nggak bingung saya jadinya memanggil. Al. Panggil Al aja, panggil Al. Baik, begini, omon-omon namamu, gini. Omon-omon. Al. Ya. Ya, begini omon-omon. Saya tunjukin saja ya di dalam Alkitab bahwasanya Yesus datang sebagai manusia dan kamu nggak percaya ya. Saya tunjukin. Silakan. Kalau ada, malam ini saya ikut kamu kalau ada. Baik. Tapi kalau nggak ada, kamu harus bertobat. Baiklah. Lukas 2 ayat 11. Buka, Lukas 2 ayat 11. Tenang dulu, tenang, sabar. Lukas 2 ayat 11. Buka dulu. Buka. Tenang, sabar. Dan baca. Barangkali kamu tidak pernah baca Alkitab. Lukas 2 ayat 11. Buka, Dis. Ulama, Dis. Ya tenang, sabar. Kenapa sih kamu nih kayak dikejar-kejar setan, santai sih? Baik, coba buka dulu 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Silakan baca. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya.
1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Atau 2 Yohanes ayat yang ke-7 juga sama ini ya. Satu-satu. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Terus yang kedua, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Buka teks aslinya, Dis. Baca teks aslinya. Kamu kena nih oleh Lai. Udah. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah kamu tidak percaya bahwa Yesus manusia? Jelas. Lukas 2 ayat 11 buka, baca. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Biar kamu tahu siapa yang datang. Lukas 2 ayat 11. Memang saya bilang teman-teman, kata Tuhan ini teman-teman sering saya bilang disalahpahami orang. Makanya saya bilang Tuhan itu Tuhan, tapi orang-orang ya sama seperti orang-orang saya ngomong ini. Bentar. Lukas 2 ayat 11 ya. Tenang. Pada hari ini telah lahir bagimu itu ya. Betul? Oke, baik, saya bacakan. Lukas 2 ayat 11. Oke. Saya baca dari ayat anunya ya, 8-nya ya, biar enak ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaanmu apa? Yang lahir siapa? Manusia atau Tuhan? Itu malaikat yang ngomong. Yang lahir manusia dan juga Tuhan, sama. Ini kesesatanmu, Dis. Baik. Selesai kamu, Dis. Binasa, Dis. Wah, mantap. Selesai saya hari ini. Ayatnya percuma. Gini, Dis. Ayatnya tenang dulu. Di mana ada manusia, Dis? Tenang. Yang lahir siapa kata malaikat? Kalau omon-omon, tenang dulu. Iya, yang lahir kata malaikat apa? Yang lahir itu adalah Juru Selamat, Sang Mesias, Tuhan di kota Daud. Ada nggak manusia, Dis? Maksudmu yang lahir bukan manusia? Maksudmu yang lahir yang punya tangan, yang punya otak, yang punya kaki, itu maksudmu bukan manusia? Memang Tuhan nggak punya tangan. Tuhan nggak punya tangan. Siapa bilang Tuhan nggak punya tangan? Makanya. Oke, gini. Jadi gini, dengar, tenang, gantian dulu. Menurut kamu malaikat ini ngomong sama para gembala ini pakai bahasa apa? Ya bahasa mereka lah. Bahasa apa? Kapan? Anda tahu mereka bahasa apa waktu itu? Bahasa Indonesia menurutmu? Ya enggak lah, bahasa mereka lah. Berarti nggak ada Tuhan ini kalau gitu. Ya apa maksudnya itu? Jadi yang lahir apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia manusia gitu. Gini aja. Gimana kalau kita untuk malam hari ini coba kita nggak usah pakai bahasa Indonesia dulu, gak apa-apa ya? Bahasa apa? Baik. Saya kasih terjemahan bahasa Jawa sebentar ya. Ngopok di. Oh iya, manggo bahasa Jawa ini. Ojo lah, Dis. Bahasa Jawa ya, bahasa Jawa kok. Dis, ojo ngomong Indonesia, Dis. Jadi menurut kamu, sebentar, yang tadi, yang lahir Tuhan tak manusia dari. Menurut malaikat, yang lahir siapa, Dis? Ya dua-duanya itu, bro. Ya Tuhan. Mana dua-duanya, kamu nambah ayat, Dis.
Baik. Barang siapa menambah atau mengurangi, maka akan dihukum dis. Baik. Saya bacakan ya terjemahan bahasa Jawa ya. Saya terjemahin bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa tahun 2006. Ing dina iki. Tenang dulu ya. Saya bacakan nih pakai bahasa Jawa. Ing dina iki wis miyos juru slametmu, yaiku. Jangan ketawa, kamu kok menertawakan bahasa sih? Boleh saya jawab? Ngomong apa pakai bahasa Jawa segala? Malaikat tadi. Iya, tenang dulu. Malaikat itu ngomongnya tidak pakai bahasa Indonesia. Gimana sih? Iya, yang lahir apa kata malaikat menurut bahasa? Yang lahir malaikatnya, berhubung malaikatnya ngomong bahasa Jawa kepada orang Jawa, malaikatnya begini. Kalau kamu mau diskusi, coba biarin saya ngomong. Kecuali kalau kamu kesini cuman mau debat-debat kusir. Mau diskusi apa mau debat kusir? Ya ini sudah saya datang nih, ngapain debat kusir? Baik. Kamu boleh saya bacakan? Pakai bahasa Jawa segala. Ya nggak apa-apa, karena malaikat itu memang bahasa Indonesia nggak. Memang malaikat itu banyak orang Jawa. Begini, malaikat itu bertemu dengan para penggembala. Mereka bukan orang Indonesia. Setuju? Nah, karena tapi dia bilang apa? Menurut bahasa Indonesia. Tuhan. Menurut bahasa Indonesia yang lahir Tuhan kan? Tuhan. Manusia kan? Tuhan. Udah. Sekarang boleh nggak menurut bahasa Jawa? Sekarang gini, saya ajarin kamu Tenang dulu. Menurut kamu boleh nggak pakai bahasa Jawa? Dengar dulu. Ini kamu nggak tahu siapa pasca Yesus dan pra Yesus. Jadi Yesus pasca dulu. Nanti pasca sarjana lagi kita. Gantian dulu lah, bis. Satu-satu dulu. Kamu tidak. Saya pakai bahasa Jawa dulu ya. Ing dina iki wis miyos juru selamatmu, yaiku Kristus Gusti ana ing kutone Daud. Nah, kalau orang Jawa itu ngerti Gusti itu apa? Gusti itu maksudnya dia raja. Nggak mungkin orang Jawa ngomong Gusti opo menungso. Ya, terus apa masalahnya Gusti dengan masalahnya apa? Gusti dengan Tuhan apa? Iya, masalahnya kau berpikir Tuhan itu adalah di otak kepalamu, Tuhan itu bukan manusia. Itu maksudnya. Edis. Atau gini saja, kita pakai terjemahan lama, yuk. Bentar. Udah. Sebentar. Ya sudah. Makanya kita ngobatin orang ini pakai terjemahan lama saja. Makanya saya senang. Ini Gustimu. Sabar. Ya. Demi mereka ini saya harus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Baik, benar. Sabar dulu, Dis. Sabar. Tenang dulu. Saya pakai terjemahan lama ya. Kamu udah ngerti di siapa Bapak itu? Kamu udah paham saya ajarkan malam ini. Tenang dulu, sabar. Biar kamu tahu. Saya pakai terjemahan yang lama. Iya sesat lah, di situ banyak di bawah ini sesat kok. Ini Klinker tahun 1800. Tenang dulu. Klinker tahun 1800. Saya balikin ya kamera saya, bro ya. Diskusi yang bagus kita, bro ya. Oke, saya buka dulu kacamata saya. Ini terjemahan Klinker. Ini terjemahan orang Kristen yang perdana sekali. Makanya dulu orang Kristen itu semua saksi Yehova. Ya, bahwa yang sekarang diperanakan bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan di negeri Daud. Apa tuh? Tuhan juga toh? Bentar, saya balikin dulu. Sebentar, sabar. Sudah di sabar. Sesatan di tigalan lah. Kasihan kamu. Ajaran sampah seperti Tritunggal Marsion itu sesat di SSI. Sabar. Mana sih terjemahan lamanya ini? Sabar, mana ya? Saya cari terjemahan lamanya. Sudah. Apa Tuhan, apa Gusti, apa Tuhan?
Yang mana kamu pakai? Apa Allah? Oke, yang Sama pakai aja, sebentar. Dis. Teman-teman nanti tolong bantu saya nemukan terjemahan yang lama itu ya. Di sini nggak ada. Yang tuan itu. Gini, menurutmu di situ di dalam terjemahan yang pakai tuan itu, ya hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuan di kota Daud. Yang lahir itu tuan apa manusia? Ya Tuhan lah, Dis. Sudah dikatakan malaikat kok. Bukan manusia ya? Iya. Berarti Jelas. tuan itu bukan manusia. Ya iyalah. Tuan bukan manusia, berarti tuan. Nah, sebentar, Dis. Ini perlu saya jelaskan untuk kamu, Dis. Iya, berarti yang lahir menurutmu bukan manusia tapi tuan ya. Sabar. Jadi gini, Dis, saudara kamu udah tahu ada Yesus dan pasca dia. Enggak, jangan ke situ dulu. Yang lahir itu bukan manusia iya, tapi tuan ya. Iya, nggak masalah. Tuhan itu Tuhan segala Tuhan, raja di atas segala raja. Ya, dan dia bukan manusia ya. Bukan manusia ya. Iyalah. Ya. Bukan manusia. Satu, udah ya. Udah. Sekarang kita naik level, Dis, naik level. Ya udah, berarti enggak cukup di situ saja, nggak usah kemana-mana. Berarti kesimpulannya Yesus itu bukan manusia, tapi dia itu adalah Tuhan ya. Ya, itu malaikat yang ngomong, bukan saya ya, malaikat ya, Dis. Betul. Jadi Yesus bukan manusia ya, dia Tuhan dia bukan manusia. Betul, itu malaikat yang ngomong ya. Ya udah, kamu saya suruh benturin dulu kepalamu sana di ubin sana. Nanti kalau udah sembuh baru sini lagi. Tapi teman-teman jangan salah loh, jangan